Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya perusahaan raksasa atau bahkan kedai kopi kecil di dekat rumah Anda bisa tahu pasti kondisi keuangan mereka? Nah, jawabannya ada di satu proses inti yang akan kita kupas tuntas hari ini, siklus akuntansi. Ini adalah mesin di balik setiap keputusan bisnis yang cerdas. Jadi, pertanyaan besarnya adalah ini. Di tengah semua transaksi harian, ada penjualan, pembelian, bayar gaji, dan lain-lain, gimana caranya kita mengubah semua data mentah yang kelihatannya berantakan itu jadi sebuah laporan keuangan yang rapi dan bisa dipercaya? Jawabannya, tentu saja, bukan sulap, tapi sebuah proses yang sangat sistematis dan logis. Siklus akuntansi ini pada dasarnya mengambil data yang acak dan mengalirkannya lewat serangkaian langkah yang terstruktur. Tujuannya, satu, mengubah kekacauan jadi kejelasan. Oke, mari kita langsung bedah fondasinya. Inilah langkah-langkah paling awal yang jadi dasar dari semua proses yang kita sebut siklus akuntansi ini. Anggap saja ini peta jalan kita. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sebuah siklus, sebuah proses 8 langkah yang berjalan terus-menerus. Perjalanan ini membawa kita dari satu transaksi kecil sampai akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang lengkap. Yuk, kita telusuri satu persatu. Biar nggak abstrak, kita pakai contoh yang gampang ya. Bayangkan ada pelanggan beli secangkir kopi seharga Rp45.000, bayarnya tunai di kedai fiksi kita, namanya Kopi Kita. Nah, transaksi sederhana inilah yang akan jadi pemandu kita selama pembahasan ini. Kita masuk ke fase pertama, pencatatan harian. Disinilah pekerjaan di garis depan akuntansi terjadi. Setiap transaksi, sekecil apapun, harus ditangkap saat itu juga. Nah, di dalam fase pencatatan ini, kita akan fokus ke 3 langkah awal, identifikasi, penjurnalan, dan posting. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi akurasi di 3 langkah inilah yang bakal menentukan laporan keuangan kita di akhir nanti bisa dipegang atau enggak. 3 langkah ini adalah jantungnya pembukuan harian. Pertama, kita identifikasi dulu. Oke, ada transaksi terjadi. Kedua, kita catat semua detailnya di jurnal. Dan ketiga, kita posting, atau kita pindahkan dan kelompokkan catatan itu ke akun yang sesuai di buku besar. Urutan ini penting banget untuk memastikan semua data tercatat rapi. Oke, entry jurnal. Ini adalah rekaman pertama dari setiap transaksi, dan dicatatnya harus urut waktu atau kronologis. Kenapa? Supaya nggak ada yang kelewat, dan kita punya jejak audit yang jelas. Tapi yang paling krusial adalah, setiap entry jurnal ini menunjukkan efek ganda. Ada debit, ada kredit. Balik lagi ke contoh kopi kita tadi. Pas kita terima uang tunai Rp45.000, aset kita yaitu kas bertambah. Nah, dalam akuntansi, kalau aset bertambah, kita catat di sisi debit. Di sisi lain, kita juga dapat pendapatan penjualan sebesar Rp45.000. Ini kita catat sebagai kredit. Inilah inti dari sistem entry ganda yang seimbang. Setiap transaksi pasti punya 2 sisi. Setelah dicatat di jurnal, langkah berikutnya adalah posting. Coba bayangkan buku besar itu seperti lemari arsip dengan banyak laci. Setiap laci ada labelnya, kas, pendapatan, persediaan, dan seterusnya. Jadi, kita ambil setiap catatan dari jurnal dan kita masukkan ke laci yang benar. Hasilnya, kita bisa lihat total saldo untuk setiap akun kapanpun kita mau. Oke, pencatatan harian beres. Sekarang kita masuk ke fase kedua, penyesuaian. Ini biasanya dilakukan di akhir bulan atau akhir tahun, di mana kita berhenti sejenak untuk merapikan angka-angka sebelum bikin laporan final. Di fase ini, kita akan melewati 3 langkah penting. Pertama, bikin neraca saldo buat ngecek semuanya seimbang. Kedua, bikin entry penyesuaian buat hal-hal yang belum tercatat. Dan yang terakhir tentu saja, menyusun laporan keuangannya. Langkah pertama di fase ini adalah menyiapkan neraca saldo. Anggap aja ini semacam quality check internal yang krusial banget. Tujuannya cuma satu, memastikan kalau total semua saldo debit di buku besar itu sama persis dengan total semua saldo kredit. Harus sama, titik. Kalau total debit dan kreditnya nggak seimbang, wah, itu lampu merah. Artinya ada kesalahan entah di penjurnalan atau pas posting. Kita harus berhenti di sini dan cari kesalahannya di mana sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, entry penyesuaian. Ini fungsinya untuk mencatat hal-hal yang terjadi seiring berjalannya waktu, bukan dari transaksi harian. Contohnya, mungkin kita bayar sewa setahun di muka. Nah, setiap bulan, kita harus mengakui sebagian dari sewa itu sebagai biaya bulan tersebut. Entry inilah yang memastikan pendapatan dan beban dilaporkan di periode yang semestinya. Setelah neraca saldonya seimbang dan semua penyesuaian selesai dibuat, akhirnya kita sampai pada tujuan utama kita, laporan keuangan. Ini termasuk laporan laba rugi, neraca,
dan laporan arus kas, yang kalau digabung bakal ngasih kita gambaran utuh tentang kesehatan keuangan perusahaan. Sekarang kita masuk ke fase terakhir dari siklus ini, menutup buku. Ini bukan berarti bisnisnya tutup ya, tapi ini adalah proses akuntansi untuk meriset catatan kita dan bersiap-siap untuk periode berikutnya. Langkah besar terakhir dalam siklus ini, seperti yang ditandai di sini, adalah menutup akun. Jadi, apa sih sebenarnya maksudnya menutup buku itu? Intinya, menutup buku itu berarti kita menolkan saldo di akun-akun sementara, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Saldo laba atau rugi dari akun-akun ini kemudian dipindahkan ke akun permanen, yaitu laba ditahan. Tujuannya, supaya di awal periode baru nanti kita bisa mulai ngukur kinerja dari nol lagi. Nah, proses penutupan inilah yang membuat semuanya disebut sebagai sebuah siklus. Begitu satu periode selesai dan ditutup, periode berikutnya langsung dimulai lagi dengan proses yang sama persis, terus berulang selama bisnisnya masih berjalan. Ini membawa kita ke poin kunci tentang sifat dari siklus akuntansi itu sendiri, sebuah proses yang memang dirancang untuk tidak pernah berhenti. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini, siklus akuntansi itu bukan proyek sekali jalan, ini adalah ritme operasional yang terus berjalan, sebuah mesin andal yang nggak pernah berhenti mengubah data transaksi mentah menjadi wawasan yang sangat berharga untuk mengambil keputusan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang penting. Proses ini kan seperti efek domino ya, setiap langkah bergantung pada akurasi langkah sebelumnya. Ini memunculkan pertanyaan, kalau integritas laporan akhir kita sangat bergantung pada setiap langkahnya, kira-kira berapa kerugian nyata dari satu kesalahan kecil saja yang terjadi di paling awal proses? Ini menegaskan kalau akurasi sejak awal itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan.